Assalamualaikum teman-teman Jati di sini. Aku Runtah Ayu Ningsih dengan NIM 1.092.427 kelas 2 bit. Aku akan jelasin sedikit materi tentang interval kepercayaan. Nah, jadi kita akan masuk ke materi interval kepercayaan. Sebelum kita masuk ke materi, ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu, menurut kalian apakah kita bisa mengetahui nilai rata-rata seluruh populasi hanya dari sebagian data atau sampel? Dan jika kita tidak tahu nilai pasti populasi, bagaimana cara memperkirakannya dengan tingkat keyakinan yang tertentu? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab jika kita telah mengetahui materi interval kepercayaan. Nah, kita akan masuk ke materi interval kepercayaan atau confidence interval, yaitu tentang nilai yang digunakan untuk mengumpulkan parameter populasi yang diartikan rata-rata atau proporsi berdasarkan sampel data dengan tingkat keyakinan tertentu. Contohnya 95%. Jadi intinya kita tidak tahu nilai pasti populasi, tapi kita bisa memperkirakan dalam suatu jarak. Nah, fungsi interval itu ada 4. Mengestimasi rata-rata populasi, mengestimasi proporsi populasi, mengukur ketelitian estimasi, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, di sini ada konsep dasar pada interval kepercayaan. Itu rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel ini adalah nilai rata-rata dari data yang kita ambil, yang berarti namanya itu sampel. Nah, proporsi sampel itu adalah persentase atau bagian dari sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, untuk ukuran sampel itu ialah jumlah data atau banyaknya individu yang diteliti dalam sampel. Nah, untuk standar deviasi itu ukuran seberapa menyebar data dari rata-rata. Nah, untuk nilai kritis itu ada Z atau T, yang berarti nilai batas yang digunakan dalam uji statistik. Contohnya, kita menentukan apakah hasil signifikan ataupun tidak. Nah, interval Z dan T. Jadi kita kan sudah membahas interval kepercayaan tadi. Itu adalah cara menggunakan sampel untuk memperkirakan nilai populasi yang tidak diketahui. Nah, jadi untuk memperkirakan rata-rata itu ada 2 jenis interval kepercayaan yang dapat kita gunakan, yaitu interval Z dan T. Nah, untuk interval Z itu adalah interval kepercayaan yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi dengan asumsi bahwa simpangan baku populasi diketahui dan menggunakan distribusi normal atau Z. Nah, untuk interval T itu adalah interval kepercayaan yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi ketika simpangan baku tidak diketahui, sehingga menggunakan simpangan baku sampel dan distribusi T. Nah, interval Z, kita masuk ke interval Z dulu. Nah, kapan interval Z digunakan? Jadi interval Z digunakan itu ketika ukuran sampel lebih besar dari atau sama dengan 30 dan simpangan baku populasi diketahui, atau populasi asli itu berdistribusi normal dengan simpangan baku populasi diketahui. Nah, untuk rumusnya seperti yang saya tampilkan di PPT, di mana ZC ini merupakan nilai kritis dari distribusi normal dan N ini adalah ukuran sampel. Nah, nilai-nilai umum dari ZC ini ada tingkat kepercayaan diri dan nilai kritis masing-masing yang berbeda jika tingkat kepercayaan dirinya juga berbeda. Nah, kita akan menggunakan soal contoh penggunaan interval Z. Nah, ini misalkan bahwa dalam sampel 50 mahasiswa, nah hutang kartu kredit rata-ratanya ada $346. Nah, juga misalkan kita juga memiliki alasan untuk percaya dari penelitian sebelumnya, contohnya itu. Nah, bahwa standar deviasi populasi hutang kartu kredit dalam untuk kelompok ini adalah $108. Nah, untuk menggunakan informasi ini, menghitung interval kepercayaan menggunakan 95%. Jadi kita akan menghitung untuk rata-rata hutang kartu kredit semua mahasiswa di Illinois. Kita menemukan solusi. Untuk memperkirakan rata-rata itu, kita langsung tahu bahwa kita akan menggunakan
interval T ataupun interval Z. Nah, jika kita perhatikan, dengan memiliki sampelnya 50 dan mengetahui simpangan bakunya, kita sudah mengetahui bahwa kita akan menggunakan interval Z dengan ZC-nya tadi 1,96. Nah, rata-ratanya seperti di soal 346. Dan untuk simpangan bakunya 108. Ini rumus sudah kita masukkan dengan rata-rata dan simpangan baku. Nah, jadi dia memiliki titik akhir tangan kiri dan kanan karena memiliki tanda plus dan kurang. Nah, kita jumlahkan karena sudah kita bagi, itu akan memberikan interval kepercayaan 90% untuk populasi, itu berarti 316.1,375.9. Jadi kita itu jadi kita lanjut ke interval T. Nah, kapan interval T akan digunakan? Jadi saat standar deviasi populasi itu tidak diketahui dan populasi asli normal ataupun ukuran sampel itu lebih besar atau sama dengan 30. Dan simpangan baku populasinya tidak diketahui. Nah, kita skip. Untuk rumusnya itu ada ini dengan TC. TC itu nilai kritis dari distribusi T, dan C-nya itu simpangan baku, dan N adalah ukuran sampel. Nah, kita ada satu contoh tentang interval T. Nah, misalkan sebuah sampel yang terdiri dari 38 karyawan di sebuah perusahaan besar disurvei dan ditanya berapa jam per minggu yang menurut mereka terbuang percuma oleh perusahaan untuk rapat-rapat yang tidak perlu. Nah, rata-rata jumlah jam yang dinyatakan oleh karyawan itu ada 12,4 dengan simpangan baku 5,1. Jadi hitung interval kepercayaannya itu 99% untuk memperkirakan rata-rata jumlah waktu yang menurut semua karyawan di perusahaan itu terbuang percuma untuk rapat-rapat yang tidak perlu setiap minggunya. Jadi seperti sebelumnya, karena kita memperkirakan rata-rata dengan interval kepercayaan, kita tahu bahwa itu akan berupa interval T ataupun Z. Nah, dalam kasus ini kita memiliki sampel yang sebesar 38 karyawan, tetapi kita tidak hanya memiliki simpangan baku sampel. Jika tidak yakin, ini kita akan baca simpangan bakunya 5,1 dalam berada dalam konteks sampel. Jadi ini 5,1 S-nya. Oleh karena itu kita akan menggunakan interval T karena CL-nya tidak diketahui. Namun sebelum itu kita perlu mencari nilai kritisnya. Jadi untuk menemukan mengetahui baris mana pada tabel T yang akan kita lihat, ini kita mencari derajat bebasnya. Itu N kurang 1 sama dengan 38 kurang 1, jadi sama dengan 37. Ini guys, 37. Nah, kalau setelah kita memiliki data ini, kita masukin nilai-nilai ke dalam rumus. Kan kita sudah mengetahui sampelnya berapa, ukuran sampelnya berapa, simpangan bakunya berapa, dan nilai kritisnya berapa berdasarkan dari soal. Oleh karena itu kita masukkan nilai interval T-nya, kita masukkan, dan ini juga memiliki nilai tangan kiri dan tangan kanan. Kita hitung terus menghasilkan interval kepercayaan 99% untuk populasi, jadi 10,2 10.2,14.6. Nah, selanjutnya kita juga memiliki contoh soal
menghitung interval kepercayaan proporsi populasi. Jadi sebuah perusahaan ingin mengetahui proporsi pelanggan yang puas dari 500 pelanggan yang disurvei sampelnya sebanyak 350 pelanggan yang menyatakan puas. Nah, kita akan menghitung interval kepercayaan menggunakan 95% untuk proporsi pelanggan yang puas di seluruh populasi. Nah, untuk rumusnya ini kita juga memiliki ukuran sampel, jumlah sampel yang sukses atau puas, proporsi sampelnya, proporsi gagalnya, itu, dan tingkat kepercayaannya kita mengambil 95%. Nilai kritisnya yang berarti sama dengan 1,96. Kita menghitung EBP-nya dengan rumus ini. Kita masukkan angka. Setelah akhir kita memiliki hasil yang telah dibulatkan yaitu 0,4018. Selain itu juga kita memiliki batas bawah. Ini setelah mendapatkan nilai ini 0,7 itu dapatnya dari proporsi sampel yang dikurangkan dengan EBP. Jadi batas bawahnya memiliki 0,65982 dan batas atasnya 0,7 0,74018. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% tadi, proporsi pelanggan yang puas dalam populasi yang berada di antara 65% 65,98% dan 74,02% sesuai ini. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.